seni. Oke. Yang lain kenapa Epson? Sakit apa? Ada yang tahu? Mual siapa yang mual? Alia. Kenapa? Salah makan mungkin. Sudah siap belajar belum? Siap, yakin. Ada yang ngantuk? Kenapa ngantuk? Hari ini kita mau belajar pembelajaran baru. Ada yang tahu? Di sini siapa yang suka masak mie di rumah? Wah, semua suka masak mie. Ada yang bisa menjelaskan urutan atau langkah-langkah memasak mie? Angkat tangan. Tangannya tangan mana dong? Ya, Mes, ayo. Masukkan air ke dalam air panas. Masukkan air ke dalam panci. Terus kasih air lagi. Alisa coba, Alisa dari awal coba. Ya. Dimakan dia. Ada yang beda nggak dari Alisa? Ya, Sir. Ayo, Sir. Rebus airnya. Nah, lalu betul. Bumbunya di mana nih? Oh, di piring, taruh di piring. Lalu ditiriskan. Nah, diaduk. Habis itu dimakan. Tadi kalau Alisa nunggu airnya matang nggak? Nunggu airnya sampai begudu-begudu nggak? Enggak. Kalau Yasir? Nunggu sampai begudu-begudu. Kalau Alisa, air dimasukin ke panci, kompor dinyalain, langsung dimasukkan minyak. Beruap tapi nggak begudu-begudu. Beruap aja. Berarti sampai airnya sedikit panas. Kalau Yasin sampai airnya mengeluarkan bubble-bubble. Begudu-begudu gitu. Nah, Alisa pakai cara itu, Yasin pakai cara itu. Ada yang pakai cara lain? Mungkin pakai itu, Bu, aku masak mie-nya di Magicom. Kenapa ya? Pakai saus. Saus apa? Kan emang ada saus sambal ya? Oh, ditambahin saus sendiri. Oke. Tapi cara awal cara penyajian ya? Penyajian. Kalau masaknya ada yang berubah nggak? Ada yang beda nggak? Bu, aku masaknya dari blender. Ya mungkin aja mie-nya di blender dulu. Bu, aku masaknya di Magicom. Pakai panci listrik. Ada yang gitu? Nggak ada ya? Berarti caranya hampir sama semua. Ada nggak? Ada kemungkinan nggak pakai cara yang lain? Ada. Tapi mayoritas memakai cara yang sama. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa disebut sebagai berpikir komputasional, berpikir struktur. Aku harus ini gini, habis ini gini. Itu namanya struktur. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bu Farah punya satu video yang harus kalian lihat. Nah, kita lihat dulu videonya. Siapa yang suka nonton video? Saya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional?
Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Jadi berpikir komputasional di dalam coding itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan efektif dan efisien. Kamu masak mie, nya harus digajarkan enggak? Berarti itu tidak efektif. Masak mie berarti direbus, diblender. Kita lanjutkan lagi videonya. Selesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa memilih panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada.
Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Nah, di dalam berpikir komputasional ada 4 bagian. Ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Kelihatan ya? Nah, untuk dekomposisi membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi panitia 17-17-an. Nah, 17-an masih ada ketua panitia. Kalau kita aja di lingkungan kelas, kita punya ketua kelas. Nah, ketua kelas bisa nggak jalan sendiri? Nggak bisa. Lalu kita butuh apa? Wakil. Habis itu, setelah itu, keamanan, sekretaris, bendahara, ketua kelas nggak bisa jalan sendiri ngatur semua anak, saling membantu. Itu namanya dekomposisi. Mengatur kelas berarti harus ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris, keamanan, dan kebetulan struktur organisasi kelas. Sekarang yang pengenalan pola. Tadi contohnya adalah memisahkan pakaian mama, papa, adik, dan kak. Ada yang cuci-cuci baju sendiri di sini? Pinter. Reva, kalau jemur baju, kamu pisahkan nggak? Dipisahkan. Oh, ini punya papa, aku taruh di sebelah kiri. Oh, ini punya mama, aku taruh di tengah. Punya adik, aku taruh di sini. Punya aku taruh di sini. Itu namanya pengenalan pola. Sekarang yang abstraksi. Tadi contohnya adalah bercerita tentang liburan. Ada yang suka bercerita tentang liburan? Alisa, kamu kalau cerita ke temanmu habis liburan gimana? Seru-seru aja kan? Kamu nggak cerita, oh kemarin bangun jam segini, terus mandi, terus makan nasi goreng, terus mamaku gantian mandi, terus habis itu papaku yang mandi, habis itu adikku yang mandi, aku naik sepeda motor. Enggak kan? Enggak ya, nanti alasan kesukaan saya cerita. Ya, kalau liburan berarti menceritakan hanya yang seru, yang nggak penting nggak usah dicari. Masa kamu liburan kamu cerita, iya aku kan lepas liburan loh berantem sama adikku, aku beli mainan. Ya, itu nggak usah dicari. Karena nggak penting. Nah, terakhir ada yang namanya algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Seperti tadi masak mie, itu membuat langkah-langkah penyelesaian. Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak membuat langkah-langkah? Oke, jadi selain membuat mie, apa lagi? Sama aja di gelas. Ada lagi? Goreng telur. Gimana cara goreng telur? Iya, ya. Fadila dulu. Gimana Fadila? Oh iya. Berarti kalau Fadila, kalau ceploknya Fadila naruh panci wajan di kompor, tapi nggak dinyalain. Ini ada sininya.
Lalu apa lagi? Ceplok telurnya. Masukkan garam. Habis itu apa lagi?
Gosok sabun sampai dengan kedua telapak tangan. Habis itu gosok punggung tangan. Punggung tangan itu ini loh, punggungnya. Habis itu bersihkan sela-sela jari. Nah, ini sela-sela jari itu digosok. Kemudian belakang jari dengan telapak tangan begini. Ini tangannya seperti ini. Ya, habis itu gosok ibu jari. Ibu jarinya digosok, dibersihkan. Setelah itu gosok ujung jari dengan tangan. Ujung jari digosok. Ujung jarimu. Ujung jari ya. Setelah itu bersihkan kedua pergelangan tangan, bilas dengan air, keringkan dengan tisu, lalu tangannya sudah bersih. Itu adalah cara-cara mencuci tangan. Nah, yang harus kalian lakukan hari ini adalah harus mengurutkan langkah-langkah cuci tangan dengan benar dengan kelompokmu. Ya, ini digunting dan dilem lalu ditempel di lembar yang kosong. Ada 12 cara, berarti ada 12 ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita mulai. Farah kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Siapkan lem dan gunting. Suara ini salah. Diurutkan urutan mencuci tangan dengan benar. Jadi batu tempel. Ada yang sudah selesai? Dua lem lagi. Sudah sudah? Lemnya mana sudah? Sudah. Dua lem lagi. Ayo kelompoknya mana maju. Ayo nggak apa-apa. Ayo mana maju Buka dulu. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Pertama, dapat dicontohkan yang pertama bagaimana? Terus pakai sabun. Tangan, sela-sela jari, lalu tangan, jempol, sabunkan tangannya, dibilas pakai air habisnya. Terus pakai tisu. Oke, dua. Lalu
Tuang semua. Nomor 2, tuangkan sabun. Tuang. Ketiga, gosokkan sabun ke kedua telapak tangan. Tuh, yang salah kelompoknya. Betul semua. Oke, betul semua. Lanjut, 4, gunakan punggung tangan. Kelompoknya Aura salah. Ini salah. Mana betul? Messi betul. Oke, 5, sela jari tangan. Tuh, Messi salah. Bumi salah. Adifah salah. 6, gosok bagian belakang jari. Messi salah. Salah. Salah semua. Gak ada yang betul. Yang ketujuh, gosok ibu jari. Yang betul kelompoknya Adifah dan mana? 8, gosok ujung jari. Yang betul kelompoknya gak ada yang betul. 9, yang betul kelompoknya Adifah. Yang 10 ini gambarnya nggak ada ya, jadi kita tinggali. 11, betul semua. 12, betul. Ada yang masih bingung? Karena belum terbiasa cuci tangan dengan 12 langkah ya. Jadi kita coba. Kita cuci tangan dengan 12 langkah. Kalau sudah, Farah akan berikan kalian lembar kerja selanjutnya membuat jus mangga. Yang harus kalian lakukan, beri nomor di gambar lingkaran ini. Dikasih nomor aja. Lalu nah, tuliskan manfaat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat jus mangga. Paham?
jus mangga, boleh. Yuk.